kalian akan mengetahui hal-hal yang orang tidak ketahui, hal-hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Ketika mencoba, kan namanya percobaan. Kalian penasaran terhadap sesuatu, kemudian dicoba, dibuktikan berhasil atau tidak, itu akan menarik. Ya, pasti akan menarik. Karena dari situ kita dapat pengalaman, dari situ kita dapat informasi baru. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di media pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk anak-anakku SMP Aisyah Boarding School Malang kelas 9, apa kabar hari ini? Sehat? Saya harap Anda sehat semuanya. Saya harap kalian sehat semuanya. Juga kepada seluruh pelajar Indonesia. Sekarang semuanya pada belajar di rumah kan? Jadi memang inilah kebijakan yang harus kita ikuti. Apapun kondisinya, mari kita nikmati dengan segala kesyukuran. Apa bentuk kesyukuran yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan cara tetap belajar aktif, kemudian tetap belajar yang semangat untuk membangun kapasitas keilmuan kalian. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar itu gitu loh. Jadi memang itu harus kalian ketahui, untuk apa kalian sekolah, ya untuk apa kalian belajar. Jadi jangan sampai salah arah. Katanya itu tidak benar kalau sekolah itu kita punya tujuan untuk kerja. Sekolah untuk cari pekerjaan, bukan salah. Ya, itu bukan tujuan dari belajar, bukan tujuan dari sekolah. Tujuan dari sekolah dan belajar itu adalah sebenarnya ingin meningkatkan kapasitas diri. Kalau dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, maka derajatnya juga akan semakin tinggi. Maka itulah hakikat mencari ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu banyak, pintar, luas pengetahuannya, insya Allah bonusnya akan ada gitu ya. Jadi jangan khawatir, ini sudah kelas 9 dan mudah-mudahan di kelas 9 ini kalian lebih fokus dan kalian lebih serius untuk mempelajari hal-hal yang harusnya dipelajari. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku dan seluruh pelajar Indonesia kelas 9, kali ini kita ketemu dalam kesempatan untuk melanjutkan pembahasan materi sebelumnya di kelas 9 bab 1, yaitu tentang bab laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan. Kita kemarin sudah bahas di video itu. Apa pembahasannya? Ada yang masih ingat? Bagus, masih ingat. Kita sudah membahas tentang tujuan dari laporan percobaan. Kemudian kita sudah belajar tentang strukturnya bagaimana. Kita juga sudah belajar tentang unsur kebahasaannya. Masih ingat? Bagus. Ingat-ingat ya, kalau lupa silahkan pelajari lagi. Boleh dengan menyetel ulang video yang sudah tertampil sebelumnya atau mencari referensi agar nambah informasinya. Gitu ya. Tapi kali ini saya ingin kalian itu lebih mendalami yang namanya ciri kebahasaan ini, karena penting. Ini akan menjadi modal kalian untuk menjadi penulis ya, untuk menjadi penulis. Penting sekali untuk mengetahui ciri-ciri kebahasaan, khususnya di teks laporan hasil percobaan. Nantinya ketika kalian dalam ini tentu tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk menulis teks laporan hasil percobaan, bisa dengan diaplikasikan dengan teks-teks yang lain. Maka kita
kenapa sih kita belajar tentang laporan hasil percobaan? Apa pentingnya gitu? Buat apa saya belajar tentang ini? Sudah ada yang tahu belum? Ya, sudah ada yang tahu? Semua pasti kalau kalian sekolah itu pasti yang namanya menulis laporan, menulis laporan hasil penelitian itu penting. Maka mulai dari SMP kalian sudah diuji, sudah dilatih untuk menyusun itu. Nanti kalau sudah SMA, kuliah dan yang lain-lain itu nanti sudah bisa terlatih. Mohon maaf ya ada suara kucing karena di tempat ini ada kucing ya. Tidak apa-apa, kita sambil lanjut. Jadi itu tentang kenapa penting. Di video sebelumnya juga saya sudah bahas apa sih pentingnya membahas tentang laporan hasil percobaan. Dan juga ketika kalian mencoba menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan mengetahui hal-hal yang orang tidak ketahui, hal-hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Ketika mencoba, kan namanya percobaan. Kalian penasaran terhadap sesuatu, kemudian dicoba, dibuktikan berhasil atau tidak, itu akan menarik. Ya, pasti akan menarik. Karena dari situ kita dapat pengalaman, dari situ kita dapat informasi baru. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar laporan hasil percobaan. Baik, kita lanjutkan. Karena kemarin di video yang pertemuan pertama kita sudah bahas ciri kebahasaan ini. Ya, ada yang sudah lupa bagaimana ini? Tentu sudah masih ingat kan? Jadi kita ulas sedikit, nanti langsung latihan saja. Jadi tidak banyak-banyak pembahasan materi, tapi langsung latihan kepada melatih ini, gitu ya, menulis ini. Yang pertama, ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil percobaan itu menjelaskan aspek umum, ya, hal-hal yang sifatnya umum dari objek yang menjadi objek percobaan, misalnya tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang manusia, tentang apapun itu, ya, banyak hal yang bisa kita uji coba, ya, jadi sifatnya umum. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata tugas hubungan logis, ya. Kalau di dalam buku itu adalah hubungan logis itu begini. Jadi antara kalimat satu kemudian dengan kalimat lain disambungkan dengan kata tugas, tapi mempunyai hubungan yang logis, masuk akal dan nyambung. Misal penggunaan kata ketika maka, jika maka. Jadi ini, jadi ketika aku rajin belajar, maka aku akan pintar. Ini adalah disebut dengan kata tugas hubungan logis. Juga ada kata jika maka, nanti ada sambungannya di sini. Itulah maksud dari kata tugas hubungan logis. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Sebelumnya sudah dibahas, mudah-mudahan dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah urutan kegiatan. Urutan kegiatan sama urutan waktu berbeda. Urutan kegiatan itu adalah setelah itu, kemudian itu, jadi urutan waktu, urutan kegiatan. Kemudian menggunakan kata benda, ya, karena kita ada percobaan, tentu ini kaitannya dengan ada objek atau benda di situ. Jadi menggunakan kata benda. Kemudian yang ke berapa ini? Yang dua terakhir, menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Jadi setiap keilmuan, setiap bidang ilmu itu punya istilah. Kedokteran punya istilah sendiri, pertanian punya istilah sendiri, teknologi punya istilah sendiri, dan macam bahasa, budaya itu punya istilah. Jadi mereka biasanya langsung fokus, jadi objeknya apa, jadi istilah-istilah yang digunakan di sana. Menarik di sini untuk ini. Jadi nambah kosakata nantinya, ya. Kemudian yang terakhir adalah biasanya dalam hasil percobaan juga disertai dengan foto, diagram, tabel, peta, dan lain-lain. Ini adalah fungsinya untuk memperkuat data kita,
dalam sebuah percobaan atau penelitian. Jadi memperkuat buktinya bagaimana. Kalau kalian lagi meneliti sesuatu, misal meneliti tentang kandungan sebuah apa namanya? Tentang kandungan buah, ada apa saja di sana, tentu kan kalian harus pakai alat untuk mendeteksi itu. Maka fotonya harus ada. Fungsinya apa? Memperkuat. Kemudian diagram, tabel, peta dan lain itu fungsinya untuk memperkuat data-data yang sudah kita tampilkan dalam laporan hasil laporan percobaan atau penelitian itu. Jadi kira-kira itu penjelasan ulang tentang ini. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bisa cari referensi yang lain agar nambah informasinya. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalian harus latihan ini ya untuk melatih keterampilan menulis. Nah, karena penting. Nanti kelas 9 juga punya project untuk nulis buku. Sudah kumpul, sudah ditentukan ide atau masih belum? Kalau belum silahkan dikoordinir. Kemarin koordinatornya sudah ditunjuk ya, jadi jangan sampai ini lagi. Jadi nanti latihan ya langsung. Baik, panduannya akan saya tulis setelah ini. Tetap stay. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalian harus latihan membuat kalimat. Ini sudah saya tuliskan pada aspek umum, menjelaskan aspek umum. Kalian membuat paragraf dengan 2 objek, 2 benda. Kalian buatkan penjelasan umumnya. Bagaimana penjelasan umum itu? Silakan cek di ini, tiru saja ininya. Tapi objeknya kalian harus tentukan sendiri di rumah. Oke, itu. Kemudian yang kedua, kata tugas hubungan logis. Buat kalimat dengan modal ini. Ketika, maka, jika, maka. Masing-masing 1 kalimat saja. Kemudian yang selanjutnya, membuat kalimat aktif. Berapa jumlah kalimatnya? Kalian buat 2 kalimat aktif. Kemudian urutan kegiatan juga 2 kalimat. Kemudian menggunakan kata benda. Buat 2 kalimat. Kata benda. Misal dari kata meja, kursi, itu benda semuanya. Buat dari kata itu. Yang lain silahkan bisa. Kemudian saya ingin di istilah teknis. Ini masing-masing kan punya punya keinginan ingin menjadi apa suatu hari nanti. Nah, di masing-masing kesukaan kalian itu silahkan cari istilah-istilah teknisnya atau istilah-istilah bidang ilmunya. Misal kalian ingin menjadi seorang dokter, cari istilahnya minimal 10 kata istilahnya. Jadi silakan, kalau bisa sama dengan dicari maknanya apa ya. Kalau dalam keilmuan kedokteran misal istilah teknis yang di sana apa saja, kemudian kalian catat 10 banyaknya, kemudian cantumkan maknanya, apa maksudnya. Bidang lain juga begitu, mau misal di bidang fashion, nggak masalah, disilahkan disebutkan istilah-istilahnya minimal 10. Jadi itu tugasnya. Banyak ya? Enggak, insya Allah kalau kalian pelan-pelan, insya Allah tidak banyak. Yang penting pelan-pelan, sabar dan berusaha, daripada hanya ngeluh dan yang lain-lain enggak. Jadi itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, silahkan diputar ulang sehingga paham maksudnya. Kalau benar-benar sudah tidak paham, bisa langsung menghubungi saya. Kalau sempat akan saya balas, kalau lambat, kalau lagi sibuk pasti agak slow respon. Tapi kalau sudah sempat, saya akan komentar. Kalau bisa langsung saja di kolom komentar, mau tanya apa kalian, atau request pembahasan apa gitu, nggak apa-apa, di kolom komentar diketik saja. Itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Terakhir saya ingin menghimbau kepada kalian semuanya, juga pemirsa secara umum, saya ingin kritik dan saran pada video ini. Jika ada yang kurang, silahkan diberi kritik. Nanti sarannya juga kalau bisa enggak apa-apa, kritik aja enggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat, enggak boleh. Kritik dengan logis ya, enggak masalah, saya terima nantinya. Nanti akan saya perbaiki di video pembelajaran selanjutnya. Kira-kira itu,
tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar ya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil